Halo, kembali lagi bersama saya Maria Sarjana dalam podcast Women Founder Indonesia. Saat ini saya bersama dengan co-founder dari Setali dan juga seniman daur ulang. Siapa lagi kalau bukan Mbak Intan Anggita. Hai Mbak, apa kabar? Hai Maria. Thank you banget nih Mbak udah mampir di podcastnya Women Founder Indonesia ya Dengan Mbak ya. senang hati. Iya. Aduh, saya tuh dengar ceritanya Mm-mm. dari teman-teman, kemudian Ah. juga dari tim Women Founder itu Mm. sangat excited sebetulnya pengen Mm-mm. ngobrol sama Mbak Intan nih ya Mm-mm. soal how to upcycling ya Mm-mm. untuk menaikkan nilai daripada sebuah apa kalau boleh dibilang barang bekas ya atau Mm-mm. pakaian bekas gitu. Mm-mm. Bentar nih Mbak, bentar. Bentar. Dari tadi tuh sebenarnya waktu Mbak datang, Ha-ha. waktu kita ketemu pertama kali, Ha-ha. udah curious banget sama pakaian yang Mbak pakai. Boleh jelaskan dulu gak sebelumnya? Jadi sebenarnya pakaian yang saya pakai itu memang daur ulang. Kalau misalkan anak sekarang bilangnya tuh upcycle atau rework. Jadi sebenarnya itu adalah barang-barang yang udah bosan, sudah yang tidak terpakai, kadang-kadang juga numpuk di lemari. Terus akhirnya kita kawinkan dengan barang-barang yang memang itu bisa menjadi sesuatu yang menarik lagi, lalu tampilannya agak berubah. Kita menyebutnya itu sebagai added value. Jadi akhirnya value. diperpanjang usia pakaiannya dan jadinya menjadi sesuatu yang baru gitu. Waduh, ini juga Ini saya nih. udah mau mencoba nih, mau kasih apa ya biar bisa Sebenarnya kalau upcycling ya. misalkan gayanya Maria basic atau sukanya warna-warna monokrom itu Iya. juga bisa kok. Oh, Nanti bisa kita juga ya? ketemuin sama tekstur yang warna basic yang monokrom juga. Wow, itu Gitu. sebenarnya tadi udah cukup menjelaskan sedikit soal upcycling. Tapi boleh nggak sih Mbak dijelasin lebih lanjut lagi? Upcycling tuh apa? Karena banyak sebenarnya masyarakat yang belum ngerti nih Mbak. Mereka kan pikirnya kalau barang bekas itu didaur ulang jadi apa, misalnya jadi keset atau apa, cuman seperti itu aja. But upcycling mereka mungkin nggak ngerti secara lebih jauh lagi. Kalau tadi Mbak sudah sebutkan dikit, sebetulnya kan Itu memang memperpanjang. itu. Itu hanya sampai situ aja, Oh, iya, Mar. sampai situ Iya. aja. Jadi memperpanjang usia pakaian pakaian. dengan menambahkan added value. Jadi sesuai dengan selera aja sih sebenarnya. Mau atau juga sebenarnya bisa juga direkonstruk. Kayak misalkan kayak sudah tidak terpakainya kaos bekas, terus akhirnya mau diubah fungsinya, repurpose jadi tote bag itu bisa. Itu masuknya ke ranah upcycle juga. Oke. Mbak, kalau ini nih, misalkan kayak blazer aku, ini sebenarnya kan semua fast fashion nih Mbak ya. Itu kalau blazer aku kayak gini, kira-kira dengan material yang seperti ini, itu bisa dijadiin apa sih Mbak? Semua bahan bisa. Semua bahan bisa bisa? jadi, ya bisa jadi tergantung kamu seleranya apa, kebutuhan kamunya apa gitu. Oke. Nah, kalau misalkan aku mau bikin semacam tas gitu, tetap bisa juga pakai kayak gini. Oh, that's good. That's keren banget. Tadi sudah aku sebutin sedikit ya Mbak soal fast fashion gitu. Sebenarnya dampaknya apa sih Mbak terhadap dunia atau bumi atau apa ya keberlangsungan hidup manusia terkait dengan fast fashion, dan kenapa kemudian juga Mbak Intan sangat get into sama upcycling gitu. Jadi kalau misalkan mau ngomong tentang latar belakangnya, aku tuh latar belakangnya emang sekolah hukum. Dan suka ada satu hal yang mengganjal di hati aku, ini tuh fair unfair. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lagi ngomongin menjaga kelestarian lingkungan gitu, kesannya tuh manusia tuh suka sombong gitu. Padahal sebenarnya kalau nggak ada manusia juga bumi baik-baik aja gitu. Kita tuh cuma nebeng sebenarnya. Dan bumi, aku selalu menyebutnya ibu bumi, itu sebenarnya punya intelijensi yang lebih pintar daripada manusia itu sendiri. Dan mereka punya kemampuan untuk merehabilitasi kalau misalkan kita itu melakukan eksploitasi atau enggak kita merusak lingkungan, entah itu polusi. Itu kan kalau fast fashion tuh dampak-dampaknya tuh beberapa yang memang aku lihat langsung ya. Aku tuh kan bukan tipe orang yang suka, oh katanya menurut data. Aku tuh baca data, tapi aku lebih percaya dengan apa yang aku lihat. Jadi apa yang aku lihat tuh adalah polusi di sungai. Bagaimana dampak dari pencelupan pewarna yang chemical itu kan nggak bisa gitu. Kalau misalkan limbahnya itu emang ada manajemennya ya bagus gitu. Tapi kebanyakan itu produksi fast fashion tuh buang ke sungai gitu. Itu limbahnya tuh dari sungai lanjut ke laut gitu. Dan juga pakaian-pakaiannya tuh nggak bisa diserap dan numpuknya tuh di tempat pembuangan akhir, dan itu menimbulkan gas-gas baru dan itu nggak bisa biodegradable gitu, nggak bisa diserap sama tanah. Harus ada yang ngambil dan kemudian
melakukan sesuatu terhadap itu ya. Entah itu di recycling atau enggak itu di reuse atau enggak di repair, dan yang pastinya itu adalah hal-hal yang memang memudahkan kita untuk mengenal si sustainable fashion, si 4R itu kan sebenarnya, reuse, reduce, repair sama recycle. Dan Indonesia itu sudah sangat familiar dengan praktek-praktek sustainable fashion, hanya saja kita kadang lupa dan luput gitu perhatiannya. Karena udah kayak ngelihat scrolling influencer pakai apa, beli gitu, masukin ke e-commerce, kayak bayarnya pakai pay later, itu kan sesuatu yang akhirnya menjadikan kita seseorang yang sangat konsumtif. Dan akhirnya justru memberikan dampak yang buruk karena fast fashion tadi ya Mbak ya, bagi lingkungan gitu ya. Tadi Mbak Intan lucu juga sih nih, menyebutkan sebetulnya upcycling itu sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu. Saya juga jadi inget nih Mbak, gitu. Misalkan saya punya celana gitu agak sobek dikit, kita ke permak jeans. Benar. Sebenarnya itu juga masuk upcycling ya? Penjahit aku yang 10 tahun bareng sama Setali, Mas Fahmi, itu tuh adalah dari permak levis yang keliling di komplek. Oh iya? Ya, lalu aku lamar untuk bareng sama kami, dan memang udah barengnya selama 10 tahun. 10 tahun Jadi ya? aku tuh udah almost 20 years. 20 years. Di daur ulang. Dari tahun 2004 mulainya. Waduh, tapi waktu itu nggak ada istilah sustainable fashion, upcycling juga nggak ada, adanya tuh kayak permak, atau nggak refurbish, karena sama dengan furniture kan, furniture kan di refurbish, ada sofa pakai P, sofa, orang Bandung. Iya, sofa juga itu kan sebenarnya bisa dipermak juga. Iya benar-benar diganti kulitnya, ditambahin dalam sponsnya ya sih. Dan itu tuh pakai mesin jahit loh Maria. Mereka tuh melakukan dengan mesin jahit juga. Aku bener-bener nggak pernah tahu nih Mbak kalau itu pakai mesin jahit. I think that dia kayak. Ya, belum lagi tukang sol sepatu itu kan masih ada. Even di kota metropolitan kayak Jakarta juga. Kalau kamu mau ke pasar tradisional, mereka di pojokan masih suka ada kan? Di kompleknya juga masih ada sih masih Mbak. Kan, sebenarnya. Jadi gitu. emang praktek sustainable fashion itu sangat-sangat mudah ditemui di Indonesia kan? Sebenarnya itu udah common, cuman orang nggak tahu aja itu apa, dan mereka cuman kayak sustainable fashion ya cuman kalau ini kurang dikit dibenerin cuman gitu doang ya, tapi tidak memperpanjang yang lebih indah gitu. Itu kan baru ngomongin dari sisi upcycle ya. Belum lagi dari budaya, budaya yang memang otentik turun temurun. Itu tuh kan kita punya batik, punya ikat, punya pewarna alami. Itu sebenarnya adalah 3 komponen yang bisa kita sebut pelakunya adalah seniman wastra. Jadi mereka sendiri juga sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Dan mereka tuh sebelum ada pendokumentasian lewat video atau foto, mereka menggambar dan bercerita tuh di kain. I see. Ada kayak kalau Maria pernah nemuin juga di Jawa Timur, dan keluarga Maria ada tuh Mbak semacam wayang beber, jadi dia nyeritain kehidupan masyarakat. Betul. Karena wayang beber itu terkorelasi sama kain juga di zaman itu, dan mereka tuh menggambar di kulit. Itu kan pakai kulit itu, dan itu pengukir kulit itu biasanya juga ada yang memang slightly mereka juga pembatik. Salah satunya adalah yang di Pekalongan. Di Pekalongan itu ada Mas siapa, Ali Syahbana, aku tiba-tiba lupa. Aduh, saya juga. Coba skip. Nanti kita kalau tiba-tiba di tengah jalan aku ingat, aku akan semuanya bilang. Lupa nih namanya siapa, Ali Syahbana pokoknya gitu ya Mbak ya. Dudung. Dudung Ali Syahbana. Dudung Ali Syahbana, dia itu pengukir dan dia bikin gunungan, dia bikin wayang kulit. Kalau disebutnya penata wayang ya Mbak ya. Tapi dia juga membuat batik. Dengan motif-motif wayang juga. I see, because that's my family too. Sebenarnya keluarga saya juga bikin di dunia seperti itu. Slow fashion kan? Iya, slow fashion, slow art. Lama gitu bikinnya tuh slow kayak. living. Iya, satu wayang tuh bisa kayak mungkin 2 minggu nggak bisa gitu, harus sebulan 2 bulan. Jadi itu yang dimaksud dari tadi ya. Memperlambat sebenarnya kata kuncinya. Dari apa yang kami lakukan sejauh ini ya untuk memperlambat apa yang sudah terlampau cepat atau dipercepat. Sebenarnya kamu juga kan nggak bisa gitu ngejudge, oh ini fast fashion gitu. Karena memang ada demand-nya. Demand-nya diciptakannya juga di tengah itu tuh ada satu notion yang katanya kalau misalkan kamu pakai baju ini akan terlihat seperti itu, dan tren fashionnya juga kan saling berkaitan. Tapi kalau misalkan kita melihat lagi runut, akar dari Indonesia itu slow fashion kan gitu. Jadi sebelum adanya pewarna yang sintetis, itu emang pewarna alami, bahkan
teman-teman saya yang di Sumba itu tuh ya masih tanam kapas. Jadi tanam kapas, pintal sendiri. Betul. God, Mewarnai so sendiri. Kalau kita misalkan selalu berkeberatan, wah tapi aku tuh sebenarnya pingin beli ikat tapi nggak approachable gitu harganya gitu, nggak affordable gitu. Sebenarnya mau nge-approach aja gimana kalau misal ngerasa berat gitu mengeluarkan uang segitu. Tapi uang segitu itu untuk menghidupi satu kampung. Betul, karena Gitu. prosesnya kan banyak ya, Dan lumayan lama. banyak dan lama. Iya, jadi misalkan satu kain harganya katakanlah 3 juta, tapi kan itu mereka mendapatkan itu setelah melakukan pekerjaan Betul. sekian lama. Dan mereka itu kurang lebih 5-10 orang kan. Jadi kalau 3 juta dibagi 5-10 juga sebenarnya nggak mahal sebenarnya kalau kita mau lihat background dari mereka, cara mereka buat ya. dan itu bisa di mix and match menjadi berbagai macam kan. Yes, Gitu. Yeah, I think so. Sebenarnya Keren seru juga sih, ya. banyak yang bisa diulik dari praktek slow fashion ini gitu. Nah Mbak Intan kan udah 20 tahun nih jadi di dunia daur ulang gitu ya. Suka dukanya apa sih? Kemudian ada kesulitan nggak dulu untuk pertama kali bikin? Dan orang itu gimana sih caranya Mbak bisa meyakinkan orang untuk mau get into this Sebenarnya business? kalau aku tuh nggak pernah melihat sebuah hal itu menjadi sebuah masalah atau kendala atau duka. Aku tuh sangat mengalir banget gitu. Apa yang memang ada di depan mata itu yang kami respon gitu. Dan memang kejadian aku bersama Andin membuat Style Indonesia di tahun 2018, jauh sebelumnya memang aku sudah membuat si Side from the East namanya. Side from the East. Nah, itu tahun 2013, itu brand for cause. Jadi itu ceritanya aku dan partnerku keliling Indonesia Timur dan kami punya website namanya Menuju Timur. Bagaimana cara kami membiayai website tersebut? Karena website itu sangat-sangat non-profit sekali. Jadi kita bikin film dokumenter pendek, bikin komik untuk anak tentang aktivasi yang memang menarik untuk diceritakan. Karena lingkungan hidup itu tuh agak sulit kalau kita berbicara dengan orang dewasa yang kebutuhannya itu kebutuhan primernya adalah apa yang bisa mereka terpenuhi gitu. Dan kadang-kala kalau misalkan di Indonesia Timur, mereka tuh sudah dibodohi dari sejak dalam pikiran. Katakanlah ada orang dari Pulau Jawa datang membawa Avanza, bertukarlah mereka dengan tanahnya, yang sebenarnya harganya juga nggak equal gitu, Maria. Iya, bener banget. Tapi mereka diceritakan kalau teknologi itu adalah yang dibutuhkan, padahal itu bukan teknologi mobil atau padahal mereka cuma pulau kecil gitu, katakanlah satu pulau di Maluku gitu, yang sebenarnya juga nggak butuh-butuh amat gitu pakai si mobil tersebut gitu. Dan yang lucunya kalau kita ngomong tentang hal itu kan perlu ada edukasi sejak dini. Jadi aku suka ngobrolnya sama anak-anak kecil ketika jalan-jalan di Indonesia Timur itu. Nah, balik lagi biayanya dari mana untuk melakukan perjalanan tersebut, melakukan aktivasi-aktivasi yang menarik gitu. Ini sebenarnya sebuah aktivisme yang berkelanjutan pada akhirnya. Saat itulah aku terpikir untuk baju-baju bekas aku yang zaman dulu itu dikawinkan dengan tenun-tenun yang aku temui di perjalanan di Indonesia Timur bersama Mas Fahmi itu yang penjahit komplek aku. Lalu aku list kebutuhannya berapa, katakanlah pergi ke Maluku kebutuhannya 25 juta. Kalau kita jual jaket harga 300.000 harus berapa pieces jaket yang aku jual? Misalkan katakanlah 30. Jadi aku list 30 orang yang merupakan teman-teman terdekat aku. Lalu teman-teman terdekat aku tuh kebetulan zaman itu tuh mereka juga ada di dunia entertain, di dunia yang memang mereka secara pribadinya juga influencer gitu. Dan mereka juga dari mulut ke mulut akhirnya juga banyak orang yang mencari aku untuk mendapatkan itu dan untuk mensupport kegiatan si Menuju Timur itu. Itu kurang lebih 7 tahun. Sampai berapa ya? Sampai tahun 2017-2016. Dan itu berubah jadi Side from the Art karena aku nggak melulu tentang tenun. Kan Side from the East karena itu dari Indonesia Timur kan. Maka Side from the Earth karena sudah berbeda lagi. Dan aku bilangnya brand for cause. Jadi kayak misalkan ini kebutuhannya mau apa? Mau save aru. Aku kan waktu zaman itu dari tahun 2012 aku dekatnya sama Glenn Fredly. Nah, Bung Glenn itu tuh membantu dari sisi amplifying-nya. Gitu. Karena dia kebutuhan si Save Aru tetap harus ada media-media nasional yang mengcover. Aku yang grassroots-nya, aku yang pergi ke Aru gitu. 2 minggu di Maluku.
kena Bire juga untuk Sampai kena ngomongin. Bire? Iya, aku sampai Papua juga ke Raja Ampat kena Bire untuk mencari tahu tentang konservasi itu. Karena aku juga diving juga That's gitu. Jadi kayak sebenarnya si partner aku itu dia wild photographer. Oh, Jadi kita tuh kadang ya kayak mau cerita tentang lingkungan hidup, biasanya tuh marah-marah kan. Wah, ini tuh dampaknya begini Iya. gitu, yang kamu lakukan ini. Mari kita gini, sesuatu yang bentuknya against. Gimana kalau misalkan ini bentuknya adalah sesuatu yang menarik, engaging, supaya mereka tuh melakukan sesuatu yang berbentuk ekoturism. yeah, I Mereka see. balik ke penduduk lokal, bagaimana mereka bisa mensupport penduduk lokal, tapi kuncinya adalah mendengarkan. Bukan yang kayak, oh ini kebutuhannya ini terus disumbang, tapi Iya. sebenarnya itu Iya. nggak relevan sama kondisi mereka. Iya. Itu biasanya yang dilakukan oleh teman-teman LSM yang memang mereka tidak langsung turun di lapangan Oke. gitu. Jadi unik banget ya, Setali ini justru tumbuh dari kegiatan-kegiatan Aktivisme lingkungan Iya, hidup itu. aktivisme lingkungan hidup. Tapi bukan tentang keresahan sampah fashion yang membludak gitu. Tapi pas waktu aku ketemu sama Andin waktu itu lagi punya satu gerakan yang mengumpulkan sampah untuk akhirnya disalurkan kayak Salvation Army gitu. Tapi ternyata sumbangannya 80% tuh fashion. Oh, I Ketemulah see. sama aku karena kita backgroundnya sama-sama musik. Jadi aku tuh juga di dunia musik lumayan Aduh, dekat. emang seniman sebenarnya, makanya tadi disebut seniman daur ulang ya, Mbak. Makanya Iya, Andin tuh cerita kayak aku lagi punya ini. Ya udah aku garap aja. Yuk kita garap bareng. Kita daur ulang aja. Soalnya kan ini bisa dinaikkan gitu value-nya, nggak jadi cuman baju bekas aja gitu ceritanya. Dan kita fokus lah jadi Setali di sustainable fashion itu 2018 Maret. 2018. Wow. Hmm. Keren ya, jadi perjalanannya tuh panjang dan Panjang. semuanya sebenarnya bersentuhan langsung sama alam, with the universe, with the earth, ya. Dan juga dengan seni ya. Keren banget sih, Mbak. Sama kesadaran kolektif sih Mar. Jadi aku tuh sama Andin tuh seneng kalau misalnya kita ketemu sama orang baru, terus kita engage sama mereka, terus empowering apa yang bisa kita saling bagi. Maju bareng gitu. Dia tuh apa anaknya gitu kan serba, yuk fundraising yuk kita galang dana kayak gitu kan. Nah aku juga ke-crack juga kalau sesuatu yang sustainable itu perlu ada profit. Ya. Karena biasanya kan itu mereka selalu bangga ini tuh kegiatan non profit, enggak. Ini harus profit Iya, harus supaya profit. kita sustain. Iya, sebab di belakangnya kan banyak orang yang Betul. nungguin juga gitu ya, kayak mungkin seniman-seniman yang di daerah-daerah. Supaya mereka nggak kemana-mana kan, Iya, supaya benar. bisa regenerasi gitu. Jangan Yes. sampai ketika mereka punya anak, anaknya tuh pingin jadi PNS, padahal soulful-nya itu mereka seniman wastra gitu. Ya, kalau nggak jadi PNS, Mbak, pokoknya pergi entah kemana gitu. Iya, Pokoknya keluar dari merantau daerahnya gitu. gitu. Sedih banget juga sih sekarang daerah-daerah apa namanya? lack of- Depopulation iya, juga. anak mudanya udah nggak ada gitu. Saya pernah, Mbak, ke Oku Timur waktu itu ya. Di dalam-dalam itu mereka bikin apa? Tenun. Songket, tenun ya. Dan memang yang diberdayakan anak-anak. Cuma waktu itu saya tanya, kamu kalau udah gede mau ngapain? Mau merantau gitu? Jadi YouTuber. Terus gimana dong? Gak ada yang bikin gitu. Gitu ya. Mbak, tadi kan seru banget ya. Mbak Intan pernah tadi sempat bicara juga bahwa seneng kalau ketemu dengan orang-orang yang kemudian bisa engage bersama. Nah, kalau Setali ini gimana sih caranya untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan upcycling dan juga wadahnya apa yang sudah dibuat di Setali atau Mbak Intan buat? Sebenarnya kalau Setali tuh awal mulanya kan tadi geresel dulu, karena waktu itu kan sampahnya udah terlanjur banyak, itu ada 4 ton, Maria. 4 ton? 4 ton. Wow. 4 ton tuh berarti 4.000 ya. Waduh, kalau ditumpuk di sini. Iya, itu lumayan Numpuk. banget, wah sampai atas-atas segala macam. Itu kayak kita bikin aktivasi 1,5 tahun tuh sampai akhirnya kita juga kerja sama beberapa bank sampah, sampai Bandung segala, sampai Jakarta. Juga teman-teman kita yang memang di ranah recycling juga bantuin. Sampai waktu itu tuh perjalanan itu mengantarkan kita untuk kayak, oh iya kita yang lebih muda apa ya, ready to wear gitu. Setelah itu kita masuk ke home living. Kenapa home living? Karena absorbnya juga lebih banyak, Mar. Kayak misalkan bikin karpet itu kan orang biasanya tuh bikinnya cuma jadi keset. Tapi aku akhirnya bikin loom yang besar, yang
1,5 kali 1,5, terus bisa bikin karpet, terus 2 meter juga. Aktivasinya juga lucu, itu bisa ke festival musik di Joyland. Jadi teman-teman datang, terus gunting-gunting bajunya, terus mereka menganyam bareng-bareng. Wow. Iya, jadi memang kita punya loom yang bisa dibongkar pasang untuk di event-event. Terus juga teman-temannya juga pada tahu, oh ini bikin apa? Bikin anyaman untuk jadi karpet. Nah, karpetnya itu tuh kurang lebih bisa menyerap sekitar 15 kilogram sampah gitu kan, lumayan Jadi, gitu. lumayan lah Mbak, kalau 15 kilogram jadi satu karpet. Iya, Iya wall kan? hanging yang besar itu 1 meter kali 1 meter juga aku suka bikin. Terus yang kalau teman-teman mau lihat karya aku masih ada di Mall Asta, kalau yang tinggal di Jakarta Selatan. Di Mall Asta itu tuh 3 meter. Nah, itu penyerapannya Love Bonito sebanyak 2000 kilo. 2000 kilo. Tapi mereka itu kan bikin ini kan, bikin tas laptop. Si tas laptopnya itu kita bikin charity. Penjualannya itu untuk adik-adik ada di Bali, tepatnya di daerah Bangli, adik-adik perempuan yang membutuhkan sekolah komputer dan sekolah bahasa Inggris. Oh my god. Tapi kan tetap ada residunya kan, abis kayak gunting-gunting dan Yes, bikin-bikin. Nah, si residunya tuh jadiin si karya Gamam Lambung Ganar Layung yang ada di Asta itu. Itu 3 meter. 3 meter. Tentang laut, karena Bali dan laut, bawah laut. Boleh dikasih tahu gitu. nggak itu di lantai berapa Mbak, biar nanti kalau UG. teman-teman pada nonton. Sebenarnya pengen kalau nonton literally itu lantai 2, Lantai tapi 2. kan sebutan di Asta tuh lantai UG. Lantai UG. Jadi ke UG ya kalau mau lihat nih hasil karya dari Mbak Intan di ya. sebelah restoran Nona Bona apa ya. Oke. Jadi dia dipajang di situ ya. Betul, depan eskalator persis. Depan eskalator persis. Jangan lupa untuk lihat, karena ini hasil dari sesuatu hal pemikiran, nggak cuman tinggal tempel, tapi ada hal yang dikerjakan dan di backgroundnya luar biasa, disebut untuk menolong anak-anak. Sudah lewat yang itu di Bali ya. residunya. Itu residunya. Itu udah mereka udah pada sekolah akhirnya. Wow. Sekolah ekskul ya berarti sebutannya. Wah, thank you ya Mbak. Beneran thank you, karena nggak banyak orang yang berbisnis itu juga memikirkan hal-hal semacam ini. Tidak hanya sustainable yang dipikirkan, tapi juga ada background yang lainnya lagi, sampai kepada menolong anak-anak untuk sekolah. Betul. That's great. Jadi sebenarnya kalau di Setal itu menariknya, Mar, kita tuh kan akhirnya regenerasi banget nih ceritanya. Jadi awalnya dari 1 penjahit, sekarang kita udah ada 15 penjahit. Awalnya dari aku cuman berempat tuh recycling artist, itu sekarang udah ada 18 orang. Dan kita tuh bentuknya bisnis modelnya tuh koperasi. Tapi yang beneran kerjanya yang emang kita kasih mingguan, itu tuh penjahitnya. Tapi kitanya yang si recycling artisnya itu, kita sistemnya adalah mereka memvaluasi dirinya sendiri. Kayak misalkan mereka kerja sama brand apa gitu. Nah, si brand tersebut itu tuh membutuhkan PIC-nya dan membutuhkan QC, assessment, sampling. Itu kan pasti harus dimonitoring sama recycling artisnya. Nah, si recycling artisnya itu tuh nanti dapat persentase dari situ. Oh, I see. Dan itu memang kerjaannya lumayan sangat banyak sekali gitu. Si Setal itu selalu bernafas terus gitu sampai sekarang. Amen. Dan mereka tuh lucunya backgroundnya macam-macam, Mar. Ada yang memang dia kerjanya di World Bank, dan memang sekolahnya tuh gender equality. Wow. Yang sekolah fashion, to be honest, cuma 1 orang. Iya. Gimana? Sisanya mereka tuh memang. Berarti memang ini tuh kayak menggali dalam diri orang itu apa gitu ya. Betul. Oh great, keren loh, benar. Terus tadi juga sempat disebutkan bekerja sama fashion kayak tadi Love Bonito, ya kan? Itu kan sebenarnya dia termasuk fast fashion juga ya. Uniqlo. Ya, Uniqlo juga. Wow. Oh, sampai banyak lah yang maksudnya komentar kayak ini kan greenwash dan lain sebagainya. Kalau aku pribadi, bagaimana caranya supaya kita sustain dan kita menjadi solusi. Tapi kan kita nggak bisa ya, kita cuman against tapi kita nggak punya solusi. Perlahan aja gitu. Karena ketika perlahan itu masuknya nanti akan sampai juga kok ke ranah kebijakan. Tapi kalau misalkan kita cuma against tapi kita nggak ada solusinya, kita nggak akan bisa mematahkan orang-orang yang sudah berpuluh tahun juga. Karena fast fashion kan bukan yang setahun 2 tahun gitu. Dan sustainable fashion juga sebenarnya juga bukan sesuatu yang baru. Jadi bagaimana caranya supaya menjadi opsi aja gitu. Karena kita kan nggak bisa ngejudge orang ya.
mereka punya kesadaran juga, itu kan harus mereka yang mau dibukakan kesadaran tersebut. Ini kita jadi akan ngobrol tentang spiritual journey kan, balikannya tuh ke situ gitu. Tetap harus ada itunya ya Mbak, spiritual journey. Dan kalau tadi sih sebetulnya nggak masalah juga ya mau kolaborasi dengan siapapun ya, karena toh kalaupun mereka Uniqlo atau katakanlah Love Bonito, maybe Chanel in the future or something, mereka kolaborasi dengan Setali, artinya kan awareness juga sudah mulai dibuka dong. Dan lucunya, kan? Aku tuh suka jujur gitu loh. Misalkan aku tanya kayak, karena aku tuh artis Greenpeace juga. Aku di 2020 tuh artis Greenpeace Asia Tenggara, dan aku tuh punya list siapa-siapa aja brand-brand yang punya catatan. Nah, kadang kalau misalkan aku ngobrol sama teman-teman aku yang ada di catatan tersebut, selama itu nggak langsung di productionnya memakai hutan produksi, terus ada sesuatu yang berhubungan sama sumber daya alam, itu aku masih bisa bekerja sama. Selama permasalahan mereka tuh di labor, di sumber daya manusia, aku masih bisa kerja sama. Ketika kita mengadakan proyek, biasanya tuh ada talk show-nya, biasanya ada podcast dan lain sebagainya. Aku suka bicara kok gitu kayak, Mas Fahmi itu gajinya berapa, aku cerita. Tapi depan mereka yang konon katanya low cost. Jadi sebenarnya sambil nyindir juga. Enggak, aku nggak nyindir. Aku benar-benar ngasih tahu aja kalau it's literally pure kayak nih loh, gue kasih tahu nih pegawai gue gajinya sekian nih. Kalian itu sebenarnya lebih besar daripada kami. Seharusnya kalian punya kemampuan itu. Jadi aku tuh kan kadang-kadang kalau nyindir juga orang tuh kayak kalau nyindir. Tapi kan lebih menarik kalau diajak berdiplomasi kan. Jadi ini mau membuka pikiran mereka ya. Tapi aku nggak ada niat sejauh itu. Aku cuma yang ngobrol jadi kayak temen gitu. Jadi advokasi yang emang lebih perlahan dan lebih personal attachment itu kadang-kadang emang dibutuhkan gitu. Yes, I see. Now I see. Iya. Mbak, kalau tadi kan sudah bicara banyak tentang lingkungan, tentang gimana sih sustain dan sebagainya, spiritual journey. Gimana sih mengawinkan antara teknologi dengan apa yang ada di benak Mbak Intan nih dalam sustainable dan kemudian juga upcycling? Teknologi apa sih yang dibutuhkan dan kemudian gimana ngawininnya gitu? Jadi sebenarnya teknologi itu tuh untuk amplifying pertama itu, dan untuk mempermudah juga, karena kan sebenarnya yang jadi masalah tuh kita tuh udah pengen ke sustainable fashion gitu kan, tapi perusahaan-perusahaan yang fokus di manajemen liternya gitu, liter tuh dalam artian si sampahnya gitu, si sampahnya tuh kan nggak banyak yang melek gitu. Sebenarnya teknologi tuh dibutuhkan untuk gimana caranya mengkawinkan inovasi-inovasi kayak mereka tuh udah punya policy untuk mengolah limbahnya sendiri gitu, dan bisa berkawin dengan asosiasi-asosiasi pekerja rumahan untuk akhirnya diperbesar skalanya. Katakanlah misalkan ini kan yang aku lagi bikin tuh fabric labs nih. Tapi kalau misalkan dia mesin cacahnya lebih besar dengan teknologi yang lebih mutakhir, yang inovasinya lebih banyak, itu penyerapannya lebih banyak. Gak cuman yang aku yang mencacah rumahan. Karena sebenarnya yang cacah-cacah rumahan tuh udah ada gitu. Kecil lah jumlahnya. Cuman kami fokusnya adalah gimana supaya bisa dimolding menjadi berbagai macam hal dan absorbnya jadi lebih banyak, dan pengembangannya nggak cuman satu sektor. Jadi sektornya juga bisa ke sektor desain interior, sektor arsitektural gitu. Walaupun kita penggunaan si fabric labs yang akhirnya menjadi anak aku ini umurnya baru 1 tahun nih Mar, kebetulan. Berarti ini kalau bayi lagi mulai jalan ya Mbak ya? Iya, ini tuh masih banyak yang harus diperbaiki dan diperbarui. Cuman ya itulah, upaya riset itu tuh emang butuh kesabaran. Ya, dan ini tuh kayak ini keras banget. Ini pakai tuh apa ini? Ini pakai natural glue yang dalam artian ini udah food grade juga. Jadi kan aku tuh karena aku ada showroom dan showcase-nya Setali itu kebetulan namanya Subo Family. Kalau teman-teman cari Subo Family. Teman-teman bisa cari di Instagram. Nah, di situ tuh sebenarnya yang menarik adalah barang-barang di dalam situ tuh upcycle dan recycle. Jadi ini tuh coaster ya? Iya, jadi yang coaster yang memang buat gelas dan memang dia emang sudah disiapkan untuk food grade.
Oke, lucu juga sih, warnanya juga kan jadi unik ya sebenarnya ya. Kayak kertas tapi it's more apa ya kalau boleh kokoh gitu. Iya. Kalau ini nih kayak Kalau itu dari kayak tadi sih saya bricks, tertarik ya, it's kind of molding bricks. molding Itu bisa bricks. bikin rak buku. Iya, Iya itu ya. bisa jadi kayak estetik Sebenarnya buat bricks di estetik dalam, bricks buat bisa. estetik bricks juga ya. Iya. Interior ya, tapi masuknya. Karena itu kita kan harus nge-coating. Kalau bisa di eksterior atau enggak di luar ruangan itu harus nge-coating. Masih belum ditemukan caranya gimana supaya meng-coating tapi struktur kainnya itu tidak berubah. Oke. Karena orang tuh suka pegangnya. Iya, saya suka pegangin dan warna-warni gitu. Tadi pas pertama tuh Mbak, pas pertama lihat ini tuh sebenarnya langsung, waduh kalau rumah pakai ini lucu banget ya, Lucu. kayak lucu banget gitu. Terus itu dia bisa dibikin dari gede-gede baju-baju gitu. kalian sendiri kan? Iya, dan dibikin gede-gede gitu. Aku sebenarnya emang ada yang besarnya, tapi yang aku bawa sekarang tuh karena Kecil. naik MRT, bukan kecil. Ini tuh sekarang tuh ada yang tealnya juga. Teal itu kayak keramik yang lebih kecil-kecil. Berapa kali berapa itu ya? 15 kali 15 dan itu tuh lagi ada di Bright Spot. Bisa cari interiornya Poksek di situ. Udah pakai, udah pakai punya kita. Sebenarnya pelan-pelan sih, jadi kayak ternyata kalau misalkan dipakai in a real life tuh gini loh. Kan kadang-kadang aku bawa-bawa gini tuh cuman kayak orang kayak pegang, emang gimana sih kalau misalkan beneran diaplikasikan gitu. Bisa lihat di Bright Spot itu. Gitu ya. Terus ini kan warna-warni nih Mbak nih ya, bisa jadi kayak eye catch. Terus bahannya ini bisa untuk peredam suara juga ya dong? Bisa. Iya. Jadi kayak kalau di studio gini-gini bisa dipakai bisa banget. Cuman balik lagi karena produksinya prosesnya lumayan panjang karena harus dry air kan. Terus juga cacahnya masih kecil dan ada kadang semi manual juga karena si pisaunya tuh belum pisau yang besar. Itu tuh kemampuan produksi kita nggak terlalu banyak. Oke, berapa kira-kira kemampuan produksinya? Sebulan? Sebulan tuh penyerapan itu paling cuman bisa 30-50 kilo, nggak lebih dari itu. Tapi karena ya memang warehouse kita juga belum mumpuni gitu. Jadi yang kita lakukan tuh selama ini ya riset-riset. Oke. Sebetulnya menurut Mbak Intan, seberapa besar sebenarnya warehouse yang nantinya diperlukan gitu dan teknologi apa yang diperlukan untuk membantu peningkatan tadi daya serap itu? Oke, aku di sini sekalian manifesting aja kali ya. Amin. Kalau teman-teman punya tempat yang abandon, kisaran 500 sampai 1000 itu udah bisa. Aku sih mimpinya nanti tuh pingin yang memang sustainable fashion tuh ada di situ sebagai laboratorium. Kalau misalkan di coffee kita punya ABCD Coffee gitu, sekolah kopi yang ada nge-roasting apalah, aku juga pingin gitu. Jadi orang-orang bisa bawa pakaiannya bisa dimacem-macemin, entah itu mau dibatik, terus mau dikawinkan sama tenun sambil belajar tenun yang kecil juga itu bisa dilakukan gitu. Setelahnya juga di situ ada 3 komponen, entah itu dia mau individual, cuman ingin belajar atau pingin menjadi sarana healingnya. Karena waktu kemarin aku residensi itu ada satu kayak dinas kesehatan yang mereka itu tuh menerima rujukan dari teman-teman yang emang baru pulang dari psikolog. Mereka tuh healingnya tuh bikin prakarya, handcrafting. Lalu dari situ mereka dikasih gratis workshop sampai berapa kali sampai mereka tuh connect lagi dengan dirinya sendiri. Wow. Itu kan menarik banget kan. Menarik sih. Jadi aku pingin punya tempat yang kayak gitu. Sekarang tuh sudah punya, tapi skalanya sangat kecil sekali gitu. Aku tuh pingin yang emang orang-orang di situ tuh bisa yang diberdayakan, ibu-ibu yang rumahan, terus mereka pingin nambah lagi gitu, bisa datang ke sana gitu. Terus juga ada mesin jahitnya, ada mesin bordir, semuanya lengkap. Ya orang main seperti laboratorium, open laboratorium aja gitu. Jadi emang siapapun bisa, dan sustainable fashion jadi lebih inklusif. Oke, lagi ngebayangin sih tadi Mbak Intan cerita gitu, ngebayangin gitu Mbak Satu. Soalnya aku tuh suka cerita kan kalau misalkan aku talk show kayak gini aku kan sukanya bersandingnya sama KLHK nih, lingkungan hidup. Mereka tuh selalu kayak bilang,
space kayak gitu di mana ya di Jakarta? Banyak Kayak space gitu. sebenarnya. Banyak. Space Asalkan sebenarnya. orang yang punya space itu tuh mau merelakan gitu. Karena kalau menyewakan itu agak sulit ya. Untuk sesuatu yang memang bisa dibilang sangat niche. Justru kita mau bersama-sama supaya menjadi lebih inklusif kan. Berarti awareness dulu ditanamkan, baru kemudian bisa dibuka lebih dalam lagi. Sedikit Mbak, sedikit tips and trick mungkin. Supaya nanti teman-teman yang mendengarkan mereka juga bisa melakukan upcycling nih Mbak. Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya, pakai apa? Jadi sebenarnya kalau mau upcycling dan pingin mencoba untuk menjiwai sustainable fashion, itu tuh ada dua hal. Traveling di rumah dan traveling keluar di rumah. Gimana tuh traveling di rumah? Traveling di rumah itu tuh adalah kamu coba untuk vakansi di lemari sendiri. Makanya buku aku judulnya Dunia Dalam Lemari. Tahun kemarin aku bikin buku yang gimana caranya setiap orang itu bisa melakukan upaya upcyclingnya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar dari declutteringnya Marie Kondo, itu udah tuh beberes. Nah ketika udah beberes kan ketahuan nih yang mana yang udah nggak spark joy. Yang udah nggak spark joy itu jangan asal didonasikan. Karena di panti asuhan, di panti jompo itu tuh belum tentu mereka itu mau menerima. I see. Jadi itu dibongkar. Itu yang namanya tadi traveling di dalam rumah sendiri ya, Mbak? Bongkarin lemari. Saya habis bongkarin lemari. Iya, terus habis itu mulai deh cari referensinya. Atau nggak main ke Setali, kita bisa upcycling bareng juga bisa, Mar. Oh, bisa banget ya? Bisa, workshop private personal bisa. Kalau mereka nggak bisa nih Mbak, afford untuk datang ke tempat Mbak, gimana tuh caranya? Misalkan tadi kan udah bongkarin lemari tuh, keluarin baju-baju. Tapi susah Mar, karena pasti akan bingung memulai. Nah, kita tuh cuman bantu men-trigger dulu supaya itu bisa memulai di awal. Jadi workshop untuk pemulanya. Tapi kalau misalkan mau cari di sosial media tuh udah banyak sih. Pakai hashtag upcycling fashion tuh udah banyak. Tapi biasanya itu udah bukan pemula, udah intermediate gitu, udah kayak menjahit. Kan belum tentu semua orang bisa menjahit kan. Kalau aku enggak, jadi teman-teman itu tuh diajak untuk nggak cuma tentang menjahit gitu. Kalau pakai lem gitu-gitu juga bisa ya? Bisa. Nah, yang terakhir traveling ke dalam negeri dulu deh, tapi keluar rumah ya gitu. Nah, itu bisa jalan-jalan. Kemarin tuh tahun 2022 aku melakukan traveling dari Jakarta Sumba Jakarta pakai mobil untuk ketemu sama seniman-seniman wastra. Dari situ kita bisa lihat kayak wah, Indonesia sekaya itu ya. Iya, setuju. Emang traveling tuh mesti banget sih. Gitu. Jadi kalau mau DIY upcycling harus pertama traveling ke dalam rumah, dalam lemari, bongkarin lemari ya. Habis itu baru traveling keluar. Oke, Mbak yang terakhir, coba ceritain nih Mbak. Apa sih yang Mbak Intan lihat dari masa depan upcycling fashion? Upcycling fashion tuh sekarang tuh udah banyak banget influencer yang melakukan itu. Apalagi influencer fashion, anak-anak yang sekolah fashion, karena mereka udah punya backgroundnya dan udah punya standing positionnya tuh udah jelas gitu, terampil gitu kan. Nah sebenarnya itu tuh bagus banget untuk amplifying, apalagi sekarang di TikTok juga udah kayak beberapa 1 menit udah bisa melakukan itu gitu, dikasih tahu ilmunya. Sebenarnya ini bisa setiap orang melakukan di rumah sendiri gitu loh Mar, dan awareness-nya juga jadi makin bertumbuh. Dan yang menarik itu balik lagi yang aku bilang, nanti bisa jadi inklusif dan juga itu bukan menjadi sesuatu yang memang gatekeep buat orang-orang yang ngerti fashion doang gitu. Jadi semua orang tuh bisa melakukan itu gitu. Oke, jadi masa depan upcycling fashionnya akan terus ya Mbak, akan terus berkembang. Karena menyenangkan untuk dilakukan, apalagi kita kan dikasih surprise sama resultnya kayak gimana kita nggak tahu. Iya kan? Jadi kayak abis ini jadinya gimana sih, terus kayak itu tuh kayak menyenangkan, ada adrenalin yang terpacu untuk melihat resultnya itu seperti apa gitu. Betul banget, dan apalagi kalau kita punya baju yang memorable gitu ya, diberikan orang yang kita kasih gitu ya, udah nggak muat, kita mau gimanain? Iya pasti, bisa diperbesar, bisa dipercantik. Iya. Wow. Aduh, keren banget deh obrolan kita hari ini di dalam podcast Women Founder Indonesia. Thank you so much Mbak Intan. Sama-sama Maria, dan sama-sama Women Founder Indonesia buat kesempatannya. Amin, terima kasih. Sekali lagi Mbak, thank you so much. Sama-sama Maria. Semoga nanti Setali terus bertumbuh dan berkembang. Dan tadi ada space lagi ya Mbak ya? Iya. Itu yang kami butuhkan. Space hari ini. Amin. Ya, demikian perbincangan kami dengan Mbak Intan
yang merupakan co-founder dari Setali dan juga seniman daur ulang. Saya Maria Sarjina, sampai jumpa.